Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan atau membuat konten ya tentang bagaimana pembukaan kantin sekolah. Saya mendukung pembukaan kantin sekolah asalkan memenuhi unsur-unsur keamanan dan kesehatan. Nah, seperti apa? Kita akan bahas dalam video ini. Ikuti terus saya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Nah, kenapa kemudian ini menjadi bahasan yang menurut saya penting? Karena begini ya, dari hasil pengawasan saya ke berbagai sekolah terkait PTM, saya suka bertanya kepada anak-anak, apakah mereka ingin kantin dibuka? Jawabannya iya. Ketika saya tanya alasannya kenapa, mereka mengatakan bahwa orang tua mereka kadang tidak sempat membekali mereka makanan. Yang kedua, dibekali uang tapi nggak bisa beli makanan. Dengan jam di dalam kelas yang kira-kira 4 jaman, bagi mereka itu cukup membuat mereka lapar. Dan kalau nanti misalnya tahun ajaran baru jamnya ditambah, maka mereka sudah yakin tuh makan siang harus di sekolah. Nah, problemnya kemudian kantin belum dibuka di banyak daerah. Kenapa? Karena memang belum siap. Lalu yang kedua, merebaknya hepatitis akut ya di berbagai negara, di mana penyebarannya itu dikarenakan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan saluran pernafasan. Nah, sekarang kan masih pakai masker, tapi kalau makan kan dibuka maskernya. Yang kedua adalah terkait dengan saluran pencernaan. Di mana ini kantin-kantin ini harus dipastikan mereka itu para penjual ini makanannya dicuci atau bahan makanannya dicuci dengan air yang mengalir. Peralatan makannya harus dengan air yang mengalir, begitupun peralatan masak. Nah, apakah kantin-kantin sekolah sudah seperti itu? Nah, ini harus dipastikan. Yang kedua adalah bagaimana tidak ada lalat nih, karena lalat bisa jadi hewan yang bisa penularannya itu kemudian meluas ketika dia berada pada satu tempat makan ke makanan yang lainnya. Nah, makanya kenapa itu kemudian menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang berikutnya lagi adalah bagaimana kesiapan kantin ini harus dibuka ya. Berarti harus ada sebenarnya adalah petunjuk teknis ya. Seperti apa untuk memenuhi kaedah-kaedah tadi, higienisnya, kemudian keamanannya. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadikan rekomendasi saya gitu ya agar kantin dibuka? Rekomendasi saya yang pertama adalah sebaiknya dibuka aja sih kantin. Karena mengontrol kantin di dalam sekolah lebih mudah oleh pihak sekolah dibanding mengontrol pedagang di luar pagar sekolah. Di luar pagar sekolah, kemudian menyucinya pakai ember, tidak dengan air mengalir, itu kan juga cukup berbahaya. Ketika kemudian di kantin sekolah tersedia makanan, anak-anak kan akan beli di kantin sekolah itu. Jadi kontrol ini penting oleh kepala sekolah, bagian sarana, dan juga kerjasama dengan puskesmas terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi saya adalah kepada dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini harus bekerja sama dengan dinas pendidikan, memberi penyuluhan tentang hepatitis akut. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana penularannya dan seperti apa nanti gejalanya. Ini penting agar tidak terlambat karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Nah, untuk itu maka dinas kesehatan itu penting sekali adalah membuat petunjuk teknis. Seperti apa kantin yang sehat itu, harus memenuhi apa. Kalau tidak memenuhi yang ditentukan tadi, maka dianggap tidak boleh dibuka. Nah, ini yang penting didorong ya ke depannya. Dengan demikian, maka anak-anak kita bisa terlindungi. Kalaupun dia beli makanan di kantin akan aman. Dan kalau sekolah ditambah jamnya sehingga harus pulang setelah jam 12 siang, ini anak-anak pun sehat ya karena sudah makan ya. Nah, ini yang terakhir adalah saya mendorong para orang tua mungkin untuk membekali, paling tidak anak sempat sarapan. Kalau anak tidak sempat sarapan di rumah, bawa bekal ke sekolah, tapi kan cuma untuk sarapan. Sementara untuk makan siang terpaksa harus beli di kantin. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bersama. Makanan
makanan yang tersedia di kantin itu harus higienis dengan proses memasak yang tepat dan dengan proses memasak yang sehat, yang aman, yang bersih, dan bagaimana peralatan makan dan lain-lain juga dicuci dengan air mengalir. Satu lagi, bagaimana memastikan bahwa ketika belanja atau beli atau makan di kantin ada jaga jarak. Ya, pandemi belum berlalu. Sementara hepatitis akut penularannya juga melalui saluran pernafasan, selain saluran pencernaan. Nah, seperti apa ya syarat atau kriteria kantin yang layak dan sehat? Yang pertama adalah bahwa di kantin sekolah kan ada pasti beberapa lapak penjualan. Nah, semua lapak-lapak itu harus memiliki tempat mencuci peralatan makan dan peralatan masak dengan air yang mengalir. Yang kedua, biasanya di kantin sekolah akan ada meja kursi tuh untuk anak-anak makan di depannya. Maka perlu ada wastafel, ya tentu airnya mengalir, tempat anak-anak mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, bahwa kantin sekolah ini memiliki tempat penyimpanan makanan. Kalau dia adalah makanan kaleng atau mudah diawetkan, bisa ada lemarinya. Tapi kalau dia adalah yang butuh diawetkan, frozen atau sejenisnya, ayam, ikan, dan lain-lain, maka butuh memiliki freezer atau kulkas. Yang berikutnya lagi adalah bahwa kantin sekolah memiliki tempat menyimpan peralatan makan dan masak. Ada lemari, sehingga tidak terkena debu, ya, tidak kemudian mungkin ketika ditinggal udah dicuci, ditaruh digeletakin di meja, lalu ada hewan yang datang ke situ. Ya entah itu kucing, barangkali lebih mengerikan lagi kalau tikus atau kecoa. Kemudian dia misalnya buang air kecil, nah ini kan bisa tercemar, jadi harus punya tempat penyimpanan yang tertutup. Nah kemudian ya di kantin ini jaraknya minimal 20 meter dari tempat pembuangan sampah. Kan sering ada tempat pembuangan sampah kan di sekolah. Nah itu nggak boleh dekat kantin. Kalaupun ada di dekat kantin, karena memang orang kantin membuang ke situ, maka tempat itu jaraknya minimal 20 meter dari kantin tersebut. Nah, pastikan bahwa kantin sekolah Anda memiliki semua hal tadi. Jika demikian, maka membuka kantin ketika masa pandemi COVID dan ketika ada hepatitis akut, maka penularannya bisa diminimalkan. Ya, dengan menjauhkan sampah tadi dan menyimpan semua makanan dengan benar akan menghindari lalat kan, maka penularan melalui saluran pencernaan insya Allah bisa kita hindarkan. Oke, demikian tipsnya ya. Semoga dapat untuk dipenuhi oleh sekolah-sekolah. Dan satu lagi, harus ada yang mengawasi, memastikan semua itu terjadi. Oke, demikian ya video ini ya, tips tentang bagaimana kantin yang layak, kantin yang sehat ya, untuk melindungi anak-anak kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke.